Oke, kali ini kita belajar Laravel membuat aplikasi galeri dengan mudah dengan menggunakan template admin LD3. Sebelumnya aku sudah persiapin namanya view-nya atau tampilannya. Bisa ini, kalau mau ditiru bisa nanti aku sediain link ke GitHub-ku nanti di bawah. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Kalau untuk tampilan registernya, tampilan register ini adalah tampilan utamanya. Nah, ini kita akan buat aplikasi penyimpanan foto atau galeri dengan berbasiskan template admin LTI. Yang pertama kita buat adalah loginnya dulu. Bukan loginnya sih. database-nya dulu. Kita cuma butuh 2 database, yakni bawaannya Laravel, ini user, dan kita buat lagi satu migration namanya galeri. Migration itu bersih migration. Nah, ini kita gunakan ini sama galeri. Ini cara buatnya gampang banget. Ke terminal atau ke CMD bikinnya kayak ini aja. PHP artisan make model galeri main MCR tuh kayak model, controller, dan resource-nya tuh isi dari controllernya. Nah, kita isi dulu apa yang ingin kita buat di model di tampil galeri. Sebelumnya kita buat dulu di env-nya nama database-nya, namanya ini galeri 2 karena sebelumnya udah buat, jadi kita buat galeri 2. Nah, kita isi dulu di galeries. Kita isi dulu yang pertama apa? ID kita ganti karena nanti biar gampang aja menyebutannya. Pakai increments, terus ID galeri atau galeri ID dasar, terus yang bawahnya di bawah kita bikin lagi string buat ngisi namanya judul, terus bawahnya string lagi buat deskripsi, terus bawahnya lagi namanya string tabnya string, terus isinya kita isi foto, terus nanti si bawah lagi satu foto judul, deskripsi, foto. Kita lihat dulu tampilannya, judul, deskripsi, foto, sama tanggal. Tanggal kita pakai namanya date. Terus jangan lupa biar nanti kalau misalnya mau ngehapus tapi mau nge-restore lagi, kita pakai namanya soft delete. Ini kita hapus dulu, soft delete. Terus kita ke satu lagi sama ID user buat nanti kita menentukan namanya, menentukan gambar mana yang mau kita gambar yang ingin ditampilkan sesuai usernya nanti. Kita gini ID user. Nah, sekarang kita ke user galeri user migration. Ada user ini, kita lihat bagus dari taman name, email, kita coba ganti username aja sih, user. Selesai. Ini kenapa nggak boleh diganti? Karena nanti kalau out itu wajib namanya pakai ID, nggak bisa dia pakai increments. Kalau pakai increments, gimana sih? Nanti kita bikin login, terus pakai out. Nah, out itu kalau dia tabel ID-nya bukan tipenya ID, dia gak akan membaca. Jadi kita biarin aja defaultnya ID. Kalau sudah semua, email, password selesai, kita ke migrate ke terminal, terus PHP artisan migrate.
Kalau sebelumnya sudah migrate nanti, kalau sebelum sudah migrate kita tambahin trace, karena sebelumnya ini migrate yang pertama cuma migrate aja. Nah selesai, kita lihat kita lihat di database ya, apakah sudah masuk. Harusnya sudah sih, nggak boleh dicek sih. Udah nggak boleh dicek. Nah kita lanjut aja bikin namanya out atau login. Nah kita ke web dulu, ke web PHP. Oh iya belum di save ya, tolong. Salah guys, benar. Kita mikir refresh. Mari kita tunggu, kita buat web PHP nya dulu. Ini kita tutup, kita close. Nah di web PHP kita hapus semua dulu, kita buat root baru. Nama rootnya root get. Kita mau kalau user mau ngakses dia langsung ke login, kita pakai yang slash. Nanti kalau setiap login user mengakses URL kita, dia akan langsung menuju ke tampilan login. Nah biasanya URL-nya slash, terus kita bikin lagi namanya ini komen kontrolnya PHP artisan like user controller. Dibuat, kita ke user controller. Nah di sini kita mau menampilkan tampilannya. Kita bikin function public function apa, tampil login sini belum kerawal. Nah ini isinya function, kita bakal mengarahkan ke view nya login. Caranya ke return redirect return view login. Nah, kita kembali ke web PHP nya, kita tambahin user controller-nya di sini, user controller. Nah terus kita kasih kelasnya apa tadi, kelas 6. Kelas tuh fungsinya tadi kita bikin namanya login pack, tampil login. Nah kita beri koma, terus kita cek kalau sudah jadi bisa terus. Nah nanti otomatis user akan masuk ke tampilan login dulu. Nah selanjutnya kita buat loginnya kita ke login.b dulu, ke tampilannya kita akan cek nih apa aja yang dibutuhkan buat login. Misalnya kita mau isi di sini di bawaannya admin LTI dia sudah menyiapkan 2 form yang isinya adalah email sama password. Jadi kita tinggal nambahin namanya name, buat nanti disimpan ke request. Ini email, terus ini name-nya, password. Jangan lupa kan sebelumnya belum ada CSRF. CSRF adalah token Laravel dan itu wajib dipakai kalau mau buat form CSRF. Terus actionnya kita mau kirim mana? Kita buat dulu rootnya. Kita root. Kita kalau mau ngirim kita pakai metodenya post. Misal URL-nya kirim login. Login kita kirim 11, kita panggil nama controllernya user controller, terus kelasnya kita misal proses login.
kita kembali login di tabletnya, terus kita ganti ini kurung kurawal 2 kali, terus asset, terus untuk kurung kebanyakan S, terus isinya apa tadi, saya sih salah URL terus ke kirim login, anjir, kirim login, jangan lupa metodenya post CSRF, terus di save aja, terus kita kembali ke user controller, kita bikin function baru namanya proses login, public function proses login, kurung berawal di sini kita mau ngisi namanya fungsinya. Isinya kita jika kurung if else, jika atau if else enggak muncul, if else kita masuk semua. Jika out, ini nama metode fungsinya Laravel out. Jika out yang atas dari kita enter, kita akan mengimport namanya budgetes out enter. Jika ada out yang ingin masuk, dia harus gimana sih jadi kalau out item ada yang mau masuk, dia ngecek dulu di request ini, kita tambahin request, requestnya merah guys. Proses login. Hell kok merah. Ya salah. Oke. Jadi kan if out, jika outnya item, kita lihat dulu di database kan. Di database mana migration di user. Dia akan ngecek namanya email sama passwordnya. Jadi kita cek di tadi kan dia email, dia mastiin emailnya ada gak sama passwordnya di database. Kalau ada, kita request dulu request mana dia hanya mengambil namanya only berarti email sesuai yang di login template tadi, namanya email sama password, email terus password. Dia akan ngecek email sama passwordnya itu sama nggak yang ada di database. Kalau sama, dia akan ke return. Kita bikin dulu WPHP ke root get kemana, ke main page terus ke kontrolnya galeri controller, nggak muncul. Udah anjir. Galeri controller kelasnya bisa tampil aplikasi tabel up. Ini aja. Nah, kita buat lagi di galeri controllernya, namanya public function tampil app enter atas, terus kita return view ke mana, ke main page titik koma.
kita kembali lagi ke user controlnya. Kalau dia benar, dia akan ke return redirect ke PHP-nya, kita redirect ke main page. Nah, kalau dia salah, dia akan ke redirect kembali ke login. Redirect anjir. Aslinya udah selesai ini, tapi kita bikin lagi namanya registernya, karena kan di database baru kosongan ini, kosongan belum ada isinya. Nah, kita bikin dulu namanya registernya. Caranya, oh iya, modelnya belum ada, model terus kita isi di usernya. Ini kan masih name, jadi kita ganti user. Nah, di bikin gallery kita bikin, jadi kan kita pakai soft delete, kita tambahin soft delete nya, use soft delete titik koma, terus kita kasih namanya protected, itulah fill level, apa aja yang bisa diisi tabelnya, field-nya. Misal yang kita mau isi tadi judulnya, judul, terus deskripsi, terus foto, terus ID user, galeri sebenarnya ID user sama tanggal, ID user sama tanggal. Nah, udah selesai, kita kembali ke biar gampang celitnya nanti. Kita ke tampilan login dulu. Tampilan login, kita cari namanya tombol. Nah, di admin LD kan nanti disediakan ada apa ya, kayak pilihan lah, nanti bisa diedit. Sebelumnya itu apa ya, register akun kalau nggak salah, tapi aku udah edit dikit jadi belum punya akun. Nanti kita ganti di href-nya URL, yes. Kita bikin lagi di PHP, kita bikin di PHP-nya, kita bikin namanya root get. Kita panggil dulu tampilannya, tampil register aja. Terus kita kita panggil namanya kontrolnya user, terus nanti luarnya user controller class, terus ininya register page. Nah, tampil register. Nah, kita ke user controller, terus kita bikin satu function lagi namanya tampil register. Nah, kita return view ke register. Saya coba jalanin, bisa nggak? Lagi dari fresh sekali, beda note. Nah, kita klik punya akun. Oh, belum berubah guys, kok belum berubah dia? Oh, belum di save. Dulu
hapus lagi dulu. Sudah. Aku masih ke login. Bentar. PHP URL-nya. Oh, tolol. Diisi lagi nyertifikat. Register apa tuh lupa. Tampil register. Tampil register. Tolol lagi. Tampil register. Nah, kita cek. Muncul dan register. Apa lagi ini? Tapi register does not exist. User controller. Tampil register. Dah, kok salah? Tampil register kan? Tampil register. Oh, halah dah typo dikit. Ya tadi ada typo di bagian nggak tahu kenapa. Sudah udah benar ya tampil registernya. Ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita bikin namanya create-nya atau buat metode function buat create buat dikirim ke database. Nah, kita ke tampilannya register.get. Kita cek lagi tampilannya udah bener belum. Kalau sudah, kita tambahin lagi di sebelahnya placeholder ini name, terus isinya username mana ya, username kita ganti di sini di username. Oh, ini udah username, kita hapus saja. Nah, username terus dulu username. Sini kita isi name, email, password. Sudah. Submit. Kita ke formnya, kita actionnya kita rubah ke URL baru namanya kirim register. Nah, jangan lupa CSRF-nya karena ini token tuh wajib. Coba lagi, terus kita bikin kita situ aja, terus kirim register, terus ini ganti kirim register. Terus jangan lupa metodenya kita ganti ke post. Salah. Nah, terus kita ke user controller lagi, kita bikin lagi function baru namanya udah deh ya sama aja lah, dan register. Terus kita isinya jangan lupa karena dia ngirim, kita tambahin namanya request $request. Sini kita panggil dulu namanya modelnya apa di sini. Modelnya namanya user, kita panggil user, terus titik 2, terus kita bikin create kurung 100. Nah dulu, nah ini kan masih merah, kita import dulu kelasnya. Mana nih pot kelas. Nah, kita ke upload user, ada upload. Nah, di tengah-tengah kurus hapus ini kita enter. Nah, yang kita isi adalah, yang pertama kali kita isi adalah field yang ada di database. Kita lihat
dulu field yang di database apa. Ini ada username, email, sama password. Jadi kita isi dulu username, terus nanti setelah cepat email sama password. Nah, username, email, dan password ini kan belum ada datanya nih, masih fieldnya. Nah, kita deklarasikan field ini tuh mau diisi apa. Nah, kita mau isi dari $request, dari requestnya, terus kita panah apa yang mau kita isi. Yang kita kirim adalah name-nya. Jadi yang pertama username, yang kedua panah lagi $request, panah email, terus yang ketiga adalah password. Nah, password ini beda, kita harus pakai namanya bytecrypt biar nanti hasilnya acak. Nah, caranya kita bytecrypt, terus ini sama kayak di tesnya, $request, panah password. Nah, nanti hasilnya dia akan acak. Kalau sudah selesai, dia akan kembali ke return redirect. Kalau dia berhasil nyimpan, kita akan redirect ke login aja. Oke, masuk ke login. Kita coba cek. Kita coba praktikan ya. Misalnya username-nya mahasiswa, siswa @gmail @mail.com, passwordnya 1, 2, 3. Ini saya sepakat, tapi nggak perlu diklik juga apa-apa. Register. Nah, kita cek di database, masuk nggak datanya. Nah, masuk, dan berarti kita berhasil membuat registernya. Nah, sekarang kita coba register yang kita buat tadi, atau akun yang kita buat tadi, ke loginnya. Buat tadi nama emailnya namanya siswa, terus passwordnya 1, 2, 3, terus kita login. Apakah berhasil? Kalau berhasil, dia akan masuk ke, ya, berhasil. Oke. Terus kalau ini kan masih kita nggak tahu nih, ini kita berhasil login apa belum. Udah sih, tapi buat memastikan, kita ubah username ini menjadi username-nya yang ada di sini, namanya username siswa. Kita cek, kita ganti itu ke login main page, terus ke mana atas username di sini. Nah, kita ganti caranya kurung 100 kali, terus A nya besar, UTH, terus dari user. Nah, dalam user ini di sebelahnya user kita panah, apa yang kita tampilkan? Tampilkan username. Nah, cek. Nah, kok dia tidak berubah? Bentar. Oh, rupanya di sini guys, salah. Berarti di atasnya, lebih ke atas. Oh, salah guys, tapi ke navbar. Tolol kali aku. Nah, kita ke sini. Nah, ini kita ganti. Tadi ini hanya besar, UTH, kita kasih user, terus kita panah lagi. Apa yang ingin lakukan? User. Kita cek. Nah, udah berhasil coba. Sekarang kalau username login, register, sudah selesai. Dan sekarang kita mau bikin namanya logout-nya. Logout tuh gampang. Gampang pakai banget. Terus bahasa gue gini anjing. Kita ke bawah, cari namanya logout mana ini.
out, terus ke hrefnya kita URL, kita bikin nanti di webnya URL-nya namanya logout plus. Terus kita ke web lagi, ke web PHP, terus kita bikin satu function lagi namanya post get. Nah, logout tuh ya pakai get, nggak tahu kenapa ya, intinya pakai get lah lupa kan apa. Terus kita kasih namanya logout ke kita bonus plus, nama controllernya user controller class, terus logout kita bikin di user controller, namanya bawah sendiri misalnya public function logout. Nah, logout tuh gampang banget. Kita pakai cuma gimana sih? Kita cuma pakai namanya function out, A-nya besar, out logout. Dah. Tuh, cuma kalau dia berhasil logout, kita ke redirect, kita login. Nah, kita coba bisa kita kontrol lagi, terus install. Coba logout, bisa kan? Logout bentar, kok login? Oh salah guys, business test. Bentar. Bentar. Nah, terus kita sudah berhasil membuat namanya login, register, dan logout. Untuk selanjutnya kita coba bikin untuk mengatur aplikasinya. Oke, sekian terima kasih.